Oke, bintang tamu kita kali ini seorang seniman, teman baik saya juga, dan unik. Kita akan cerita mendengar banyak cerita dari sosok yang satu ini. Kalau saya lebih kenal namanya dulu biar di katalog lukisan Putu Bonus, tapi ternyata nama lengkapnya keren juga, Putu Sudiana SSN. Om Swastiastu Pak Tu. Kan manggilnya Pak Tu aja karena ya. Ya, siap. Oke. Nah, dari dulu ini saya mulai dari nama dulu Pak Tu. Dari dulu saya penasaran namanya. Nama aslinya kan sudah bagus, Putu Sudiana. Kenapa bisa ibarat mungkin kalau penyanyi punya nama kabul. Nah, Putu Bonus itu apa memang nama di kesenimanan untuk karya-karya lukis atau gimana? Putu Bonus itu kan waktu tahun 90 saya kelas 1 SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa di Batu Bulan. Di kamar kos-kosan teman-teman itu tembok dicoretin namanya Bonus karena saya orang Nusa Penida. Asli Nusa Penida. Saya orang asli Nusa Penida. Bonus gitu. Di nama singkatan sih, nama panggilan gitu lah. Namanya. Tapi sentawan waktu itu apa arti bonus? Tahu. Ya lama-lama tak asumsikan sendiri. Oh, boy Nusa. Itu ceritanya. Tapi kalau diplesetkan ada itu bisa juga jadi. Diplesetkan ada banyak tempo tuh. Kalau itu banyak. Oke, boy Nusa. Oke, boy dari Nusa. Asli memang asli dari Nusa. Ya. Banyak ke desa apa? Saya Banjar Batu Mulapan Nusa Penida. Asli Mulapan. Ya, Banjar Batu. Terus kemudian bisa dalam tanda kutip kampeh di Sukawati itu gimana sih? Bali Daratan. Di Bali Daratan. Itu kan waktu SMP kan saya memang punya bakat menggambar. Dilihatlah saya sama guru menggambar saya. Beliau adalah seorang guru yang dari Ubud, ngajar SMP itu Nusa Penida. Karena saya punya bakat itu, kemudian tamat SMP didaftarin di SMSR di sini di Batu Bulan. Gurunya yang daftarin. Ternyata gurunya juga alumni SMSR juga dulu gitu. Udah sekolah di sini. Awalnya padahal mau jadi guru karate. Berarti memang dari semula itu sebetulnya sudah bisa melukis. Sudah bisa. Sudah. Punya bakat di sekolah. Cuma pinginnya karate. Karena saya waktu di SMP kan karate. MKRI, Lembaga Karate Indonesia. Itu MKRI beberapa tahun. Nggak ada kepikiran jadi pelukis karena nggak tahu kan. Cuma hobi aja waktu itu. Hobi aja gitu. Pengen jadi guru karate dulu. Udah itu didaftarin di SMSC tahun 90 kelas 1-nya. Nah di sini juga masih ngelanjutin karatenya. Sambil masa SMSR tetap karate juga hobinya. Karatenya. Udah lama-lama akhirnya kecenderungannya Kesennya fokus ke sekolah di sini. itu awalnya kalau boleh tahu dari kecil gimana bisa suka melukis tuh ada nggak pengaruh lingkungan atau keluarga atau apa? Kalau di lingkungan saya di kampung di Nusa Penida jauh ya. Orang berpikir jauh ya. Bapak saya gimana? Orang tua saya aja tidak berpikir sampai ke sana kenapa anak ini jurusan seni lukis. Zaman-zaman itu kan termasuk ngambil jurusan yang cukup jarang orang gitu. Karena seorang Nusa Penida ya milih lukisan waktu itu tuh memang sebelumnya ada juga senior zaman saya masih kecil itu dia tamatan di sini juga betul. Akhirnya tidak ada pengaruh lingkungan apa, cuman memang kesenangan aja dari kecil itu. Ketika Pak Tu memutuskan masuk di SMSR dan mengatakan jadi pelukis, komentar tanggapan orang tua apa? Seperti waktu itu ya mungkin zaman 90-an itu orang masih berpikir bukan minor, katanya kebanyakan ngidam hidup dari seniman kan masih pertanyaan. Ya pastilah. Ya, kalau orang tua tidak kena ini, orang tua cukup positif, selalu mensupport. Artinya dibiarin anaknya mau ke sekolah kemana waktu itu. Ke saya di sini lukis, ya tidak pernah dipertanyakan itu, tidak pernah dia disupport gitu, support. Dan karena ternyata memang sampai di sini saya cukup tekun di sekolah. Pada waktu itu sudah kepikiran memang bakal jadi pelukis atau bingung Pak Tu sebenarnya cita-cita saya mau jadi apa nih gitu? Enggak, udah fokus ke lukisan. Udah fokus. Saya bahkan dulu lucu sekali tuh waktu mendaftar ketemu dengan orang dari Nusa Penida juga ketemu di sekolah ini. Oh saya nanti mau jadi pelukis dengan melukis secara 10 jari. Gitu. Pokoknya bercanda gitu. Waktu itu sedang testing
sketsa tuh, testing tuh. So, gitu saking gembiranya waktu itu lah. Saking gembiranya, wah, rajin, memang tekun saya. Dan bahkan jadi ketua kelas dari kelas 1 sampai tamat. 4 tahun, sekolahnya 4 tahun begitu. SMSR itu 4 tahun. Bukan 3 tahun normalnya. Bukan, 3 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 4. Bukan orang pindah orang sejak lama. Enggak. Memang sekolah itu. Memang sekolahnya Sekolahnya 4 tahun. Sekolahnya 4 tahun di rupa itu. artinya teman-teman yang seangkatan SMA pertama Pak Tuno masuk. Iya, tinggal dapat saya masih dapat. Tapi itu berlanjut Pak Tuno. Setelah SMSR itu keseni juga kuliahnya. Saya di SMSR itu termasuk intensitasnya tinggi buat karya di dalam kamar kos itu. Tidak pernah saya tidak melukis itu. Setiap hari. Akhirnya itu kan jadi mendarah dia. Udah itu tamat SMSR tahun 94 saya nggak bisa melanjutin. Karena tanya orang tua tidak punya kemampuan untuk menguliahkan anak. Teman-teman sudah pada kuliah ke UNUD kemana? Iya ke UNUD, terus ke isi Jogja paling banyak itu. Wah, ada rasa sedih juga. Saya yang sekolah istilahnya nih di sekolah jadi ketua kelas dari kelas aku sedep gitu. Bisa kuliah. Ya udah tetap saya tinggal di kos, nggak pulang kampung. Syukurnya nggak pulang kampung. Nekat nih masih di kos melukis. Masih punya harapan. Punya harapan selama 1 tahun. Kemudian saya daftar di STSI. Itu selama setahun itu melukis itu memang dengan harapan untuk dijual, mengumpulkan modal. Ya, mengumpulkan modal. Saya memang menjual lukisan dari waktu SMSR. Masih ingat nggak pertama kali umur berapa tuh mulai mencoba wanen di sana coba jual itu? Itu kelas 1 SMSR itu. Tahun 90. Daftar dorong gitu. Ya, karena lingkungan kakak-kakak kelas yang ada di kos-kosan sudah pada gotong lukisan ke pasar seni Sukawati ngejual. Jadi kita terpengaruh. Oh, berarti dijual masih waktu itu sasarannya pasar seni Sukawati? Iya, masih pasar seni Sukawati. Itu naik angkot, dicelup kita sampai ke sana gitu juga. Waktu itu perasaannya gimana Pak tuh? Artinya mulai Pak ya dapat penghasilan dari kesibukan sendiri? Wah, senang lah. Artinya dapat 2 lukisan sampai di Sukawati kita bagi lagi uangnya untuk beli bahan kembali, beli spanduk, beli kanvas, kain belacu. Udah mulai berpikir gitu? Udah mulai begitu, sisanya buat bayar buat nasi di warung. Iya, masih kain belacu ya, bukan kanvas. Bukan kanvas, sih kain belacu. Yang lukis tradisional waktu itu masih. Kira-kira berapa waktu itu pertama kali lukisan Pak Abdul Aziz? Atau masih ingat lukisan apa itu juga? Waktu itu yang lukis burung-burung pemosek kan itu. Style umum kan yang biasa itu usul ya teman-teman jual di pasaran itu ya harganya waktu itu 15.000 yang untuk di kantor ya biasa promosi style umum gitu. Ya style umum yang ngikutin teman-teman kakak kelas yang di kos-kosan ini caranya melukis. Berarti otodidak juga sebenarnya? Iya, otodidak juga karena ngeliat kakak kelas yang rajin-rajin semua ngelukis yang di kos-kosan. Nah kalau mulai ketemu saya nggak jujur aja nggak hidung dekat alis lihat. Ya. Tapi orang matang jenis lukisan ini terus segala macam. Pak tuh dikenal sebagai salah satu pelukis abstrak itu. Nah, mulai ketemu style itu kapan Pak? Yang style yang sekarang ini? Ya itu prosesnya melalui ngelanjutin kuliah. Berarti kan waktu SMSR melukis lulus yang karena itu kan program sekolah kan begitu. Program sekolah. Jadi ada namanya prakonsep itu sebenarnya. Jadi kita diarahin lukis model, lukis apa umpamanya itu pandangan on the spot zaman-zaman itu. Karena itu program sekolah itu harus bisa melukis bentuk, melukis botol, melukis tangan, ini semuanya. Setelah kuliah, semester terakhir baru kita menemukan. Artinya ada sebuah pergeseran dari yang realis, yang figuratif, kemudian yang abstraksi. Yang abstrak. Dan Pak itu sempat melewati itu juga? Ya, yang abstraksi itu adalah sebuah karya seni lukis yang ekspresif tetapi masih ada bentuk-bentuk yang terlihat. Kemudian menjadi waktu ujian skripsi saya total di abstrak. Kenapa ini kan mungkin selera pribadi emang. Tapi kalau Pak Tusdi, kenapa akhirnya memutuskan menjadi pelukis abstrak? Ya, kan ada juga yang mungkin berpikir realis, surrealis dan segala macam itu. Sebenarnya bukan sesuatu yang saya putuskan. Saya menjadi pelukis menjadi pelukis aliran enggak begitu. Mengalir saja. Lama-lama menemukan kenyamanan di sana. Kita kan berkesenian itu
bebas tetapi harus nyaman dalam proses kreatifnya itu. Nah, gagasan-gagasan itu kan lahir dari kegelisahan. Kemudian mengekspresikannya harus gembira. Nah, disinilah saya merasa tepat dan menemukan jalannya. dan menemukan Itu juga nggak, kalau misalnya orang mengatakan bahwa karya seni, entah lukis atau apa, juga merupakan curahan hati dari pembuatnya kan dulu. Iya. Apa itu juga semacam kayak ungkapan unek-unek kegelisahan Pak Tu lewat lukis tapi kan? ya jelas. Karena berkesenian itu, karya seni itu lahir kan dari kegelisahan sang senimannya. Akumulasi dari kegelisahannya dia, kegelisahan orang lain dia ekspresikan. Yang jelas ngumpulin hal-hal yang gelisah, hal-hal yang kacau, kemudian dibuat menjadi sebuah karya seni. Apapun itu. Jadi kalau tidak mempunyai kegelisahan itu kalau nyaman itu Justru mana nggak keluar ide mana? bingung kan, nyaman tidur aja. Oh, jadi kaki kan itu jadinya gitu ya. Iya, makanya ada yang bikin karya yang kritik sosial, kegelisahan dari apa yang lihat di luar dirinya, kemudian dibuat karya seni, entah itu lukis, entah itu karya patung, entah itu musik, lagu, Apapun itu. apapun itu. Kalau Pak Tu waktu ketika membuat ada yang menjadi lukisan abstrak itu, tanggapan barangkali dia orang terlengang saja hidupnya, orang tua atau apa dan segala macam. Ini kekini jahit atau gini ada nggak pernah ada? Syukurnya orang tua saya tidak pernah memperhatikan dalam artian anaknya mau kemana gitu. Nah, mau sekolah apa, sekolah ini. Dia tidak pernah memperhatikan itu. Bukan tidak pernah karena memang beliau tidak mengerti soal Langsung juga ya. yang penting segar GNK itu udah Tapi mimpi Pak Tu pada waktu itu apa sudah waktu ketika memutuskan kuliah dan akhirnya saya akan jadi pelukis. Mimpi besar Gini, saya nggak pulang kampung waktu tamat SMSR. Cuma saya berpikir kalau saya nggak kuliah, itu yang saya ingat di otak waktu masih di kos-kosan. Kalau saya nggak kuliah nih nggak jadi apa-apa nih. enggak aktif balik itu. Dalam artian bagi saya seorang yang ekonomi tidak punya kemampuan itu punya jiwa besar bahwa kuliah berarti buat saya. Saya lemah secara di pengetahuan teori, menghafal itu saya lemah. Tetapi saya sadar kalau kuliah itu akan kumpul orang-orang, teman-teman yang sefrekuensi. Dan ini akan memberikan api, memberikan semangat untuk tetap bisa produktif on pikiran kita dalam seni lukis. Itu yang ada di pikiran waktu Berarti sih matematis itu sederhana ini. saya tak berpikir kapan saya tamat. Nanti kalau saya sudah capek, barangkali saya berhenti kuliah. Karena kepikiran nggak mungkin saya tamat kuliah, karena nggak ada biaya. Awalnya sempat begitu. Bisa begitu, itu pasti. Kalau saya jujur, saya daftar itu waktu itu iseng. Ya, kalau testing, kalau lulus, oke. Kalau nggak lulus, nggak apa-apa. Dan setelah lulus pun ya seperti tadi hanya ingin ketemu orang seperti Hanya ingin ketemu orang sefrekuensi waktu itu. Yang karena saya waktu itu kalau nggak ada orang-orang di sekitar saya yang rajin melukis, kita lama-lama jadi jebol kan, lemah gitu. Nah, ini itu menjadi persaingan sama teman-teman melukis, saling bagusin dari segala macam. Ya tetap hidup sampai 7 tahun saya di STSI. itu artinya bahwa untuk tetap menjaga ya pada orang mengatakan seapi dan Api harus tetap nyala. lingkungan Ya, yang kita punya. lingkungannya. Kalau lingkungannya beda ya, makanya disebut istilah pada dijeng lingkung begitu udah dia ya. Iya. Saya baru tahu ternyata kesenian begitu juga Iya. ya. harus selalu ada itu, ada lingkungan yang teman-teman ya yang frekuensi. Pada waktu itu pernah nggak Pak Tu misalnya, ya pasti orang kalau di dunia seni musik atau apapun mungkin punya tokoh, kalau nggak panutan atau adalah mungkin dijadikan acuan atau apa. Pak Tu dia sempat berpikir waktu itu sebagai pelukis itu mungkin pingin seperti siapa atau Iya. jadi apa. Itu masih ada. Setiap orang pasti istilahnya kita ngefans sama siapa nih, idola nih. Kalau Pak Tu siapa? Saya waktu SMSR itu ada istilahnya PKL, praktek kerja lapangan. Itu saya memilih beli Made Budiana. Beli Budi kan? Betul ya. Masih dengan tulis tebal. Ya, sewaktu saya praktek di sana selama 2 bulan tidak salah, beliau selalu mengajak saya melukis kemana-mana di spot. Rasa sok seniman itu sudah ada waktu itu nih kan. Ngikutin gayanya, cara saya melukis kayak Beli Budi. Termasuk melukis di pantai, ada ngumpulin sampah-sampah canang di sekitaran gitu.
pokoknya gayanya kayak Beli Budi. Termasuk karya juga Stylenya waktu itu. karena senang ngelihat dia aja, kita pengen lukis, dan studionya kita pengen lukis itu. Sampai hari ini saya Dia jadi guru lah istilahnya. Kalau kemudian Pak tuh berpikir tadi kan sempat mengatakan nyaris benar kepikiran bakal tamat. Dan akhirnya tamat kuliah, Hanya kali jadi itu. sampai ada mata kuliah yang saya buang semester 1. Karena udah yakin sesuatu mata kuliah yang saya nggak suka, dulu nggak ambil. Mata kuliah apa itu? Seni lukis tradisi. Kenapa mereka berpikir nggak? Karena waktu di SMS Share saya sudah 4 tahun menyatu dengan karya-karya ekspresionis. Kemudian di semester 1 di STSI dapat mata kuliah seni lukis tradisi, mengembalikan jiwa melukis tradisi itu tidak kuat lagi. Karena udah jalan jauh ya. Udah jauh itu ceritanya. Buat mata kuliah itu. Atau juga nggak kapan ngambil ini. Ternyata 1 tahun merasa nyaman di kampus. Kita semakin dekat dengan teman-teman, semakin ramai. Akhirnya mata kuliah itu saya ambil lagi. Tahun kemarin. Diambil lagi. Berpasan gitu. Sampai 7 tahun saya di kampus. Itu. Tadi kan waktu SMSR sudah mulai jual lukisan. Ketika kuliah itu juga mulai berlanjut. Ya, berlanjut. Lukisannya udah mulai berubah aliran yang dijual kan masih ekspresionis. Macam-macam waktu itu. Apapun. Karena waktu itu mata kuliah seni lukis di sekolah dan di kampus itu bagi saya itu adalah pekerjaan saya. Makanya saya tidak pernah telat ngumpul karya seni lukis. Ada tugas itu bukan ngerasa beban ya? Bukan masalah, karena waktu itu saya lengkap, saya punya kanvas, saya punya cat. Artinya itu pekerjaan saya sehari-hari. Jadi kalau umpamanya minggu depan ngumpul karya seni lukis, saya sudah ready, selalu ada. Kalau yang lain kan bisa, ya harus beli kanvas dulu, Ngalih ide malu gitu. beli cat dulu. Dan itu memang saya hidup dari seni lukis dari zaman sekolahan sampai kuliah. Jadi itu cukup mendukung kelancaran iya, tugas-tugas ya. tugas-tugas. Jadi tugas-tugas, ya saya melukis, saya bekerja. Karena habis setor dari kampus, nanti habis ujian karya itu dijual lagi. Gitu. Tidak. Kalau orang-orang baru memulai kan berpikir bikin tugas kampus, habis itu dia taruh di rumah, nggak tahu mau diapain. Padahal sebetulnya bisa dijual. Bisa dijual. Ini tips siapa? Gitu Ya. ada di mahasiswa sebenarnya. Karena dia dari awal tidak melatih dirinya untuk itu. Dia boleh bikin tugas karena diketok oleh kampus, kemudian dia sendiri tidak tahu tugas ini saya mau pakai apa nanti. Padahal semua bisa diarahkan. Harus bisa diarahkan, kan itu memang harus ada marketnya. Dia dari awal sudah program itu. Tugas kampus saya harus kelar, habis ini nggak mungkin ini barang saya taruh di rumah terus-terusan. Mesti saya jual keluar. Gitu. Nah, itu kan itu yang harus, dan itu yang saya pakai dari dulu. Jadi tugas kampus Tidak ada tugas yang terbuang, jadi tidak ada tugas dan tidak pernah beban dari tugas kampus. Ya, tapi kerja itu. dikasih tugas ya sekaligus bikin barangnya kan cuma Itu dia dikasih tugas sama kampus, ini saya nanti selesai kan saya jual. Jadi semakin rajin Intinya dalam tanda kutip otak bisnis harus jalan. jalan. Karena bagaimana tidak berpikir bisnis? Biaya Berpikir kesenian susah. Ya, kalau saya pikir saya melukis itu cara saya berkesenian. Ya. Proses melukis itu saya berkesenian. Tetapi setelah jadi karya seni lukis, ini sudah tanda karya saya, ini sudah barang produk, ini mesti saya Lego. Pak Su, ngomong gaya kesenimanan itu mungkin masih banyak yang belum paham atau Pak Su. Kadang-kadang kan dulu image-nya karena dari dulu Pak, kesenimanan itu adalah style. Kan banyak yang mungkin seperti kalau sekarang jadi ada orang jadi bapak saya anak punk. Tapi kan apelakin punk. Kejiwa. Nah, keseniman itu seperti itu juga Pak Su. Artinya bahwa maksud gaya kan seniman ini itu, tapi saya suka istilah Pak Tu sing lekap gigis. Gimana itu? Ya harus cerdas. Ya kita sudah jadi seniman itu kan apa ya? Tetap bergaya berkesenian, tetapi jangan sampai mengorbankan hidup gitu. Berkesenian itu yang dipergunakan untuk menghidupi diri juga. Selain berkesenian itu yang kita hidupkan berkesenian, tapi kesenian itu mesti menghidupi, karena kan semua mesti kita punya alat dan bahan kan.
Ya ibaratnya juga artinya bahwa jadi seniman itu nggak harus bergaya hipis atau bohemian gitu kan. Dan itu pun mesti jujur. Iya. Kalau memang gaya saya jadi pelukis, kalau saya memang gaya saya necis itu, ngapain saya kumul-kumulin diri? Biarin aja ya. Kumpul ya biarin Kalau aja. jangan kumul, jangan dinecis-necisin, terus menderita ntar kan? Betul. Menderita. Kan banyak orang yang tidak mencoba untuk belajar jujur dengan dirinya sendiri. Saya memang saya kumul Gaya dari dulu. dari dulu. Walaupun umpamanya saya sebagai seorang hebat gitu, seorang kaya, saldo saya sekian miliar. Masa itu merubah karakter? Tak biarin aja begini. Bahkan pameran ke Jakarta ketemu orang hebat juga tetap begini aja. Tetap begini. Paling kita ada etika-etikanya yang sebagai seniman nggak boleh kebablasan juga. Mesti ada etikanya kan. Seorang seniman hebat tuh sadar etika. Kalau kita pameran di ruang kantor-kantoran pemerintah gitu umpamanya, kalau memang pakai batik ya pakai batik. Walaupun di dalam hati susah, tapi ini soal etika. Harus kita hormati kan. Iya. Jangan sok-sokan gitu. Seniman. Baru seniman pakai kan romen ke kantor perkantoran gitu umpamanya. Kan nggak begitu. Ya, Pak Tur, kalau ini kan orang kalau jadi seniman punya karya lukisan. Kalau saya nggak salah, mungkin hampir semua seniman juga akan berpikir kepingin ibaratnya punya, ya kalau musisi punya studio. Nah kalau seniman, kalau bukannya punya studio, tapi juga punya tempat pameran dan segala macam. Nah kalau Pak Tur mulai, sejak kapan itu kepikiran Pak Tur mulai kepikiran bahwa satu saat harus punya studio, ruang untuk pameran juga, galeri atau apa? Wih, cukup lama, Pak Adek. Saya orang itu selalu berpikirnya cukup besar dan jauh. Gitu loh. Visioner. Oh, namanya itu bahasanya tuh. Visioner. Iya, betul. Saya punya rumah. Setiap orang punya mimpi itu kan. Bahkan saya punya rumah yang sekarang ini itu sebelum saya tamat kuliah. Sudah punya rumah. Saya punya rumah dari lukisan. Tapi saya punya mimpi besar. Saya harus mempunyai ruang kerja dan sebuah ruang pajang. Tidak berpikir itu nanti apa galeri itu apa namanya nggak penting. Ruang kerja dan ruang pajang. Ruang pajang. Saya punya lukisan, selalu saya punya ruang pajang, memajang karya-karya saya sendiri. Dan saya melemparkan itu pikiran itu kepada alam semesta. Saya kembali tekun bekerja, melukis dan terarahkan ke sana. Saya menemukan lahan itu. Kemudian saya mampu bikin itu. Dan itu belasan tahun nggak simsalabim. Tidak menjadi sebuah ambisi yang harus saya sampai harus. Ada ketika wujud kartun itu juga nggak ngotot. Nggak ngotot, tapi mengalir aja. Satu persatu dikasih sama alam itu. Lah saya ada tanahnya ini. Saya ini di sini tempatnya keren nih. Kalau saya punya studio sampai belasan tahun. Sampai jadi sekarang. Sampai anak sudah pada gede-gede, baru bikin, baru bisa tercapai. Itu syukur kan, jadi ada yang diajak ngurus, anak diajak ngurus. Akhirnya saya tercapai punya ruang itu. Yang sekarang dipergunakan banyak teman. Dimanfaatkan untuk pameran, diskusi, pameran untuk anak-anak sekolahan, untuk mahasiswa sebagai ruang pameran mereka. Nama studio Batu 8 gitu. Ya, tak kasih namanya. Batu itu karena ada dari batu bulan atau batu ada magnet? Enggak. Saya awalnya bingung nih, pakai nama apa ya studionya itu. Akhirnya memutuskan namanya Batu 8 Studio. Karena banjar saya namanya Batu 8, tapi orang latah nyebutnya Batu 8. Dari mana? Dari Batu 8. Nah, Batu 8 Studio. Kemudian saya cari lagi apa itu Batu 8. Ya, batu itu kokoh dan kuat. 8 itu konsisten. Ya, orang bilang angka infinity lah. Ya, infinity. Ini konsisten deh. Saya konsisten dari dulu dengan tabah jatuh bangunnya di sini di sini lukis ini. Itu gini ya. Sampai terwujud sekarang ini. Ya, dan cara hormat saya terhadap Batu Mulapan sebagai saya seorang warga dari Batu Mulapan Nusa Penida. Gitu. Dedikasi. Batu tadi nyebut ada jatuh bangun. Boleh diceritakan jatuh bangun itu seperti apa Pak Tur? Jatuh, ya, sedikit jatuh nyunsep bangun salto. Yang orang pasti punya kisah itu Pak Tur gimana ya, jatuh bangunnya sebagai seorang seniman bukan pelukis itu terutama ya, bukan kayak sebuah pengusaha. Ya. Kalau pengusaha kan udah jelas kan besarnya jelas, nyunsepnya jelas. Karena
karena hitungannya kan saham ya, atau apa. kalau di seni lukisnya apa namanya, fluktuatif begitu ya. Nyusapnya senyusap-nyusapnya gitu, selang beberapa waktu. Itu pengertian nyungsep itu dalam arti kata kehilangan ide, kreativitas gitu, mandat itu tuh gimana? Tidak, tadi kalau kita berbicara soal apa ya, ekonomi, Ya. apa namanya itu, materi lah. Materi, ya. Ya kan itu energi juga kan. Kalau nggak ada uang gimana caranya? Semangat langsung lemah kan. Jadi berkarya punya ide tapi kita tidak mampu beli bahan kan selesai juga ya. Selesai urusan itu. Harus realistis juga. Harus realistis dan itu harus dihormat dan itu harus memang seperti itu. Tidak ada energi sekarang ini, kita bingung loh kalau punya gagasan hebat tapi kita tidak bisa beli bahan untuk menyalurkan dosa itu ya. Nah makanya kalau saya berkesenian di mana saya mengeposkan diri saya benar-benar itu pure untuk materi, nanti satu sisi saya pure untuk menghadiahi diri dengan cara berkesenian. Itu ada yang unik sebenarnya kalau saya dengar kata Pak Do tadi, menghadiahi diri. Nah bagaimana Pak Do istilahnya boleh dibilang ya menghormati diri, memberi ruang kepada diri sendiri untuk memanjakan diri sendiri, itu dengan cara apa Pak Do? Tetap dengan cara berkesenian itu. Umpamanya sekarang ini salah satu saya pameran seni lukis di sebuah galeri komersil, ya pikiran saya mesti bisa jual lukisan. Nanti kalau jual laku, saya punya uang, saya akan membuat sebuah pameran di ruang-ruang non komersil. Saya bisa bikin berkarya secara nyentrik, nggak berpikir jual, tapi lebih total. Ada tempatnya berarti ya, kapan harus berpikir ini, ya. Kapan bentuknya gila-gilaan. Ya kita gila-gilaan, harus bisa mengeposkan diri begitu. Zaman-zaman sekarang itu nggak bisa pure kita. Kalau boleh tahu biasanya karya-karya Pak Do itu inspirasinya muncul itu seperti apa Pak Do? Kebanyakan apakah muncul begitu saja atau kadang-kadang ngalin-ngalin nusen itu Pak Do? Ada yang muncul, ada yang ngalin-ngalin, tapi kalau saya ya karena saya di abstrak ya, saya lebih banyak melakukan nyaris tanpa berpikir. Melakukan nyaris tanpa berpikir. Ada kanvas, tiba-tiba aja apa aja? Tiba-tiba saya tumpahkan cat dan segala macam. Nanti di sekian waktu kanvas ini, warna ini akan memprovokasi pikiran. Ini kayaknya arahnya ke sini nih, arahnya ke sini. Karena abstrak, dia tidak bisa diajak melukis itu, tidak ada bentuk. Kalau lukis bentuk mungkin begini-begini jadi. Ya, kalau abstrak bisa ibaratnya bertahap gitu Pak Do ya? Ya, artinya melukis secara spontan. Ya. Ini murni untuk mengekspresikan diri secara total. Jadi apalagi saya seni lukis yang ekspresionis itu ya. Jadi lebih liar aja. Nanti itu akan hanya membentuk ruang saja. Itu rata-rata nggak jadi sekali gitu Pak Do ya. Ada sekali melukis mereka atau bisa ibaratnya mana taruh dulu tadi apa lanjut lagi gitu. Kebanyakan langsung jadi sih. Kebanyakan langsung jadi. Cuman pokoknya saya melukis sekarang nih, mungkin beberapa jam lagi ke depannya jadi. Nah, kalau pun besok saya ambil lagi dia akan berubah. Bisa berubah lagi. Tetap besoknya. Tapi hari ini kalau ini selesai nih tapi nggak kurang serem nih, ada biarin aja. Besok mau ditambah lagi, mau dicoba lagi ya bisa berubah, bisa lebih dari 50% dia berubah. Itu sebagian besar lukisan Pak Do medianya lebar juga, tidak bukan lukisan kecil-kecil aja ya. Udah gede rata-rata deling itu. Di mana letak beda kenikmatannya kalau melukis di media yang besar dan yang standar, kalau mungkin yang standar orang dijual di galeri-galeri itu. Sebenarnya soal intensitas saja. Kalau saya melukis besar, beberapa kali lukisan, berapa biji lukisan itu jadi nyaman. Kalau kemudian kembali melukis kecil, itu mesti memulai lagi mungkin seminggu gitu. Kalau cuma 1-2 biji pasti gagal. Saya sering gagal lukis kecil-kecil tuh, banyak yang gagal. Tidak selalu seniman itu pun pasti jadi, ada juga artinya nggak puas, nggak cocok. Woi banyak, lukis 10 paling 2 biji yang kita suka. Pernah gitu? Sampai sekarang, dan memang begitu.
nggak nguat. Barang juga pasti yang reject juga Reject. Reject istilahnya. Nah, yang namanya ngelukis itu kan kayak bereksperimen terus-terusan. Jadi dari 10 kanvas mungkin 1-2 biji yang kita suka, yang memang serg ya. Iya. Yang lainnya sih bagus tapi tidak menggigit gitu loh istilahnya. Pak Tu, ini kan kebetulan Pak Tu juga prosesnya saya nggak nanya kalau usah dicapai tapi Pak Tu kan juga kebetulan manajemen bergerak di spiritual sebagai aku. Itu ada memberi energi tersendiri nggak Pak Tu terhadap karya Pak Tu? Artinya bahwa mungkin dunia spiritual itu juga akhirnya menjiwai karya-karya Pak Tu. Iya. Berkesenian apapun sebenarnya itu kan sebuah proses meditatif lah ya. Saya melukis setiap hari itu fokus. Mau musisi nulis itu fokus ya. Itu kan ruang meditatif. Dan ruang meditatif itu kan energi spiritualnya Ini ya. Dan itu dilatih dari tahun ke tahun. Sebenarnya secara tidak langsung kepekaan terhadap spiritualitas itu tajam. dan itu akan tertuang juga Iya. karya-karya itu. Nah, ada karya istilahnya metaksu, bikin lagu yang metaksu, bikin lukisnya metaksu. Karena intensitas kefokusannya tinggi di sana. Itu Pak Tu, kalau karya-karya Pak Tu pernah saya lihat juga, itu kan baru dibilang ketika Pak Tu pernah menyebutkan, oh ini saya suka lukisan metaksu segala macam. Gimana istilahnya proses jadi itu Pak Tu, tiba-tiba Pak Tu merasa, bahkan mungkin ada juga lukisan yang Pak Tu sayang untuk dilepas gitu loh. Itu seperti apa? Ya, waktu melukisnya biasa-biasa saja gitu. Tapi setelah jadi sehari, 2 hari, 3 hari kita lihat kayaknya ada soul-nya yang berbeda gitu. Jadi lama-lama menjadi ikatan emosional jadi kuat terhadap karya itu. Nah, kalau itu dilepas ada sesuatu yang hilang. Gitu ceritanya. Itu cukup banyak nggak karya yang artinya Pak Tu akhirnya di-keep aja untuk Enggak, ada beberapa sih. akhirnya direlakan juga di Kalau terlalu kuat itu ya saya biarin. Jadi sudah berpikir ini enggak. ya, barang orang mengatakan ya barang kesetiaan. Itu yang mungkin karya-karya itu memberi vibrasi positif di ruang kerja saya, di ruang studio saya. Kalau ini hilang itu istilahnya tanda kutip, terus studionya hilang. Pernah nggak ada karya yang Pak Tu begitu saja, tapi orang lihat tertarik mau ditawar mahal, tapi Pak Tu tetap Ada. ditawar berapa? Nggak usah cerita ya. Tapi pernah ada gitu ya. Ya, sampai seorang Singapura, dia seorang pemuja Durga. Ya. Kemudian kebetulan saya punya lukisan itu yang saya bikin waktu itu tahun 2015. Dan saya sendiri sih memang punya niat, tetapi Setelah jadi lain lagi ceritanya itu. dan itu istri yang nggak ngasih. Oh benar. Nah, saya mau biasa-biasa aja lihatnya kan gitu. Saya yang bikin. Iya. Nah, cuman ada dari Singapura yang mau beli, ngotot sampai setiap hari saya ditelepon di WA. Ketimbang saya stres, saya nggak jual itu. Saya naikin harganya, tidak. Mau nggak saya bikinin duplikatnya? Pasti begitu kan, dia nggak tahu. Dia nggak mau. Istri saya mau bikin duplikatnya, dia juga nggak mau. Wah, jadi bingung Pak, ini nggak mau. Akhirnya dia tetap saya bikin. Cuma yang bukan itu lukisannya jadi dibuatin gitu ya. Ya kayak begitu, cuman secara visual lebih bagus malah. Cuma rootnya Bentuknya beda. beda. Itu dari Singapura melihat itu. Udah saya bayar separuh udah. Ya udah, ketimbang menuh-menuhin tempat kamu mobil aja. Jadi banyak karya yang berkesan seperti itu juga Pak Tu ya. Ada. Kalau Pak Tu sendiri artinya kan tiap seniman punya karakter ya, ada punya keunikan dari banyak perupa di Bali, mungkin ya kayak Pak Budiana lain lagi gayanya, mungkin almarhum Pak Yanto lain lagi. Nah kalau Pak Tu sendiri dikenal di kalangan teman-teman itu sebagai seniman yang gimana Pak Tu artinya? Gimana apa ya? Kan mungkin ada seniman yang Kalau dibilang nyentri, enggak nyentri. kalau dibilang kalem ya baik. Mereka malah. Malah gitu ya. Aduh, ada kata mereka itu saya mau nyambung lagi.
dalam satu kesempatan Pak Tu pernah bercerita di era sekarang ini kita harus merekam. Ya. Kalau nggak merekam, silakan kiki. Nah itu gimana konsep itu Pak Tu mungkin bisa menjabarkan itu Pak Tu. Di era apa orang menyebut era sekarang kan globalisasi segala macam merekam, kita mengarahkan jadi apa-apa. Iya, merekak dalam artian tanda kutip. Betul. Merekak itu bahasa kesenian saya. Merekak itu sesuatu yang energik, sesuatu yang mengetahui diri bahwa saya bisa. Potensi diri. Potensi diri bahwa saya bisa. Itu sehingga itu akan memicu kita untuk menjadi lebih produktif dan semangat. Yeah. Itu melihat teman-teman yang produktif, melihat teman-teman yang energik, kreatif, kita tertantang. Bisa, gampang macam bisa. Nah, gitu-gitu. Ada kalau kita memang mampu, kita punya ya, kenapa nggak ditunjukkan? Gitu? Ya, dengan itu kita bisa mencoba. Kalau gagal, kita dapat pelajaran dari sana, di mana kita gagal. Kalau berhasil, kita dapat rezeki dari sana. Kan begitu, makanya saya sering dulu pernah bikin yang namanya gebuh. Yeah. Sampai saya bikin baju Mister Gebuh. saya singkat itu gebuh, gerakan bertumbuh. Oke. Tapi kalau diartikan aja, gebutnya sama dan berkak tadi. Iya, itu kalau bahasa. Itu kalau saya bilang, kita gerakan bertumbuh, semua orang harus energik kan. Pak Tu sendiri kalau dibilang terkenal dekat juga dengan bukan hanya seniman lukis ya. Di seniman musik iya, puisi juga iya. Gimana Pak Tu bisa artinya bisa dengan mudah diterima? Dia seniman lain asalnya cocok ya Pak Tu gimana Pak Tu menempatkan atau ya lucu juga ya, saya juga heran. Kepikiran nggak Pak Tu balik ternyata Pak Tu dengan penyanyi dan itu kok bisa ya? Saya heran. Saya tidak punya pikiran apa-apa bahwa saya seorang yang mampu berkomunikasi dengan telepon, enggak juga sih. Saya masuk ke wilayah-wilayah mereka tuh karena dasar ingin tahu saja. Di sini lukis saya tahu nih teman-teman masuk ke wilayah penyair. Saya kebetulan memang juga suka nulis puisi dan baca puisi. Masuk ke wilayah ini, kemudian dia belajar melihat mereka. Di musik juga teman-teman di band sama aja. Arti masuk untuk mengurangi kekaguman. Istilah balinnya vaksin terus-terusan ragengon. Nyata nih kalau nyata nih menyebabkan ragengon masuk ke sana pangkat hilang ngon raga sehingga dia menjadi sahabat, menjadi hal yang biasa. Ada yang tidak berjarak jadi gitu. Tidak berjarak. Itu sehingga menjadi teman baik, ngobrol. Karena konsep berkesenian secara umum kan sama. Cuman beda visual aja. Saya di sini lukis, di sini mediumnya tidak berbeda. Gitu ya. Frekuensinya sama gitu dah. Pak Tu kan selain memajang karya di studio, juga ikut pameran bersama, bahkan sampai ke luar negeri juga. Apalagi yang belum tercapai atau ingin mungkin cita-cita Pak Tu di seni lukis? Saya kan tahun kemarin saya pameran tunggal di Jakarta. Berapa bulan kemarin, Mei, 30 Mei, saya pameran tunggal juga di Jogja. Dan pameran tunggal, pameran bersama, pameran fisik itu bagi saya sesuatu yang penting. Walaupun sekarang banyak orang pameran di media sosial dan sudah zaman media sosial. Tapi pameran fisik itu penting karena ada silaturahmi, ada interaksi. Interaksinya beda ya? Interaksi beda. Perasaan kita beda dengan teman-teman itu. Ya, itu tetap saya lakukan konsisten. Terus kedua, dari dulu saya punya mimpi sebuah ruang pajang semacam space lah untuk seniman-seniman yang lain. Karena saya membayangkan dulu betapa susahnya saya mencari ruang pameran. Nah itu ceritanya. Bercermin dari pengalaman dulu ya? Pengalaman itu. Kemudian saya mampu mewujudkan itu sekarang. Ada ruang walaupun tidak besar tapi cukup mewarnai ruang-ruang pameran seni rupa di Bali. Nah mulailah lahir Batu Lapan Studio itu sebuah mimpi yang
yang saya makan dari seni lukis, saya hidup dari seni lukis, harus ada sesuatu yang Diserikan bahkan untuk seni lukis itu sendiri. Nah, dengan ada ruang ini sebenarnya sebuah bakti saya terhadap seni rupa, khususnya di seni lukis. Makanya teman-teman ngumpul mempergunakan tempat saya selalu dengan gembira. Saya tidak bingung melihat orang ramai, kan ada orang melihat rumahnya selalu ramai jadi bingung. Saya justru rumah saya kalau sepi malah kuyang aja. Apa tuh gaya gitu ya? Ada orang yang saya sudah bikin tempat kayak gini, kenapa mereka nggak bikin? Inilah itu. Karena sebuah kegembiraan yang berbeda ketika sesuatu yang saya bikin kemudian dipergunakan untuk teman-teman. Ada beri manfaat bagi seniman muda yang baru. Ya bahasa Bali ini pasti ngapung ragam merantau merantau dari Nusa Penida dekat Mai dek. Aneh kesugihan pendidikan gitu istilah. Ada yang dibagi juga. Iya, saya nggak bisa ngasih orang uang dan segala macam. Saya punya ruang nih, pergunakan. Yang begitu sederhana. Kalau Pak Tuti melihat ada yang mengatakan betul pendidikan ketika zaman digitalisasi sekarang ini, apalagi semua bisa dikerjakan dengan komputer, artificial intelligence. Nah, posisi atau peran seniman itu seperti apa, dan mungkin barangkali hanya minat orang untuk anak-anak sekarang itu menjadi seniman itu seperti apa, Pak Du? Karena mungkin kalau dulu ya melukis, kalau sekarang sebelum aja melukis, artificial intelligence itu gimana itu? Sepertinya seperti itu. Ya. Ada tak kecenderungan seperti itu, Pak Du? Melihat ada menurunnya minat orang untuk belajar seni lukis? Ada. Mereka lebih menyukai melukis secara digital. Ya. Jadi, anak saya yang cewek, yang perempuan, kuliahnya diisi. Ngambil jurusannya seni lukis, seni murni. Ya begitu juga. Tidak seperti bapaknya. Itu apa istilahnya itu. Nggak seperti itu. Dia nggak bisa bikin kanvas atau apa. Cat di bawah mungkin. Tapi kalau di komputer jago gitu. Ada pergeseran. Ada pergeseran. Sekarang lebih canggih. Dunia digital itu dia melukis dengan bikin desain digital di komputer, kemudian print di atas kanvas, kemudian direspon dengan cat akrilik atau cat akrilik lah. Itu juga bagus. Itu malah lebih bagus, ada yang memanfaatkan teknologi itu menciptakan karya baru, jadinya karya baru. Tidak menyerah, artis tidak menyerah kan dia. Tetapi sudah mulai melakukan itu, merespon. Saya udah digital tuh. Generasi saya tuh udah lewat itu, nggak ngerti digital. Ya, baru aja. Misalnya nonton TikTok saja. Ternyata Pak Tu selain jadi seniman juga jadi selebgram juga, jadi TikToker juga ya. Enggak, posting sekali-sekali. Karena kalau terutama di media sosial ya katakanlah Instagram, ya saya paling ya lukisan seniman. Tetap ujung-ujungnya juga komunikasi dengan yang sefrekuensi Pak Tu ya jadinya. Ya, karena kita sering melihat karya-karya seni lukis yang itu klik media sosial atau Facebook atau Instagram yang nomornya pasti yang berurusan dengan lukisan aja. Kan begitu dia. Ya, karena dibaca oleh komputer sekarang. Pak, sudah ngeklik apa? Lukis itu aja. Besar aja. Cuman jadi banyak belajar juga melihat cara bikin video pendeknya seniman-seniman barat, seniman-seniman luar banyak. Artinya Pak Tu juga melihat bahwa peran media sosial ini juga sebetulnya bisa menjaga eksistensi para seniman lukis itu juga sebetulnya. Bisa. Ini mereka sudah jadi wartawan untuk dirinya sendiri. Memanfaatkan medsos itu tidak perlu saya lagi. Mereka sudah jadi wartawan untuk dirinya sendiri, menciptakan eksistensi popularitas dan publikasikan dirinya sendiri. Nah, cuma nanti kualitas ini akan terbaca di saya. Ketika dia posting apa, narasinya apa. Dari kosakata yang dia keluarkan juga akan bisa ternilai kualitas orangnya, kualitas pemikirannya. Kalau ngomong kosakata itu Pak Tu sendiri kan saya lihat ada mungkin di beberapa posting di Facebook segala macam. Kosakatanya unik dan kadang-kadang beragam juga. Itu Pak Tu memang belajar khusus atau gimana? Enggak, karakter mungkin ya. Gitu ya. Tapi karakter merekat tadi yang kebun. Ya karena dulu kan sebelum-sebelumnya saya suka baca. Suka baca buku-buku tentang kehidupan. Kalau buku seni rupa jarang saya baca. Seni rupa malah dilakukan, dibaca jarang gitu. Jarang. Nyaris nggak pernah baca buku seni rupa. Saya buku tentang filosofi, tentang
Ada Pak Tu kalau itu seni rupa lebih suka langsung praktek gitu Pak. Seperti kalau pun lihat buku-buku seni rupa nggak tak baca, kita lihat foto-fotonya aja. Pak Tu, ini Pak Tu dari Nusa Penida. Kalau kita melihat mungkin beberapa tahun terakhir Nusa Penida kan barangkali sudah jauh berbeda dengan zaman waktu remaja dulu, anak-anak dulu. Berkembang pesat, maju karena pariwisata, menjadi makin hidup pikuk. Terkenal. Terus seluruh dunia bahkan bikin macet di mana-mana. Pak Tu, apa komentarnya kita melihat artinya tanah kelahiran Pak Tu itu akhirnya mungkin dulu kan orang mengemata sebelah mata kata orang Nusa dan kemudian jauh di Nusa dipandang remeh. Tapi kalau sekarang orang udah malah menjadi berlomba-lomba ke sana. Menjadi destinasi utama dia ya, sepertinya. Itu gimana Pak Tu? Ya kalau saya sih secara pribadi melihatnya ini namanya sebuah perkembangan kan tidak bisa kita Hindari ya. hindari itu ini kehidupan seperti itu terus kan. Nusa Penida sekarang memang dari berapa 10 tahun berapa terakhir itu memang pesat sekali. Bahkan terlalu cepat banyak orang datang ketimbang infrastruktur yang dibuat. Istilahnya kayak bikin rumah belum kelar sudah dihuni ini gitu. Dan orang yang menghuni belum siap menerima tamu juga. Panik kan, orang datang nih, kita belum siap nih, restoran belum kita bikin, tiba-tiba udah orang datang lah ya, begitu. Kayak seperti itu. Tetapi kan beriring waktu semua pelan-pelan, sepertinya kita baiki. Tapi harapan saya sih nggak harus kebablasan demi ke depannya. Pariwisata kalau kebablasan nanti kita nyesel sendiri. Ruang-ruang orang lokal semakin sempit, kita ruang gerak jadi susah gitu. Jadi orang merindukan lagi Nusa Penida yang dulu malah jadi takutnya nanti pantai yang dipergunakan untuk melasti takutnya nanti diblok. Nah, ketakutan cuma sesederhana itu aja, ruang lingkup jadi terbatas. Memang perkembangan tidak bisa kita hindari, tetapi tetap sebagai orang lokal entah yang terkait dalam hal ini mempunyai kesadaran untuk selalu tidak kebablasan. Selalu ada kontrol gitu. Kemajuan penting, tapi dampaknya juga perlu diantisipasi. Nanti takutnya bikin hotel, bikin villa sampai masuk ke pinggir pantai gitu umpamanya. Nanti kalau yang namanya kita orang Hindu, orang Bali selalu ada ritual yang selalu berkaitan dengan pantai, dengan laut supaya tidak terbentur itu. Karena itu kan tradisi atau sebuah budaya yang mesti tetap ada sebagai ikon. Di Bali kan begitu ya. Nah kalau itu dihilangkan apa namanya? Ada yang bisa tarik ke kaki kan ya. Kalau soal view, soal pemandangan di negara-negara lain juga banyak yang hebat kan. Orang lebih karena melihat itu tadi apa vibrasi lingkungan itu kan itu tetap mesti ada. Sekarang ini di Nusa Penida jalan-jalan belum semuanya bagus gitu. Semuanya bagus. Bahkan sedikit bagus kan mungkin tapi nggak tahu saya. yang ke pelosok-pelosok juga belum banyak yang tertata secara maksimal. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya, itu perlu diperhatikan. Biar Nusa Penida itu nggak fotogenik gitu loh. Di foto aja di bagus gitu sampai di sana tuh stres orang yang jalan kan. Kita manggil orang untuk berkunjung ke tempat kita tapi saya mengundang tamu nih ke rumah saya. Rumah saya berantakan nggak nyapu kan. Malu kita kan begitu logika. Ada kontrol juga gitu. Ada kontrol juga. Pertimbangan jauh ke depan karena kan akan terus bergerak maju. Nggak ada kisahnya mundur. Ya, terlambat gitu. Ya, nanti jadi penyesalan. Umur saya sudah renta nanti kayak begitu baru nyesal gitu kan. Mau ke pantai susah gitu. Pak Tu, yang terakhir nih, Pak Tu nyambungnya Pak Tu bilang tadi ketika kita sudah mulai berumur segala macam. Kepikiran tak Pak Tu Arde ini sekarang anak-anak sudah besar mulai mau tanda kutip ya bisa lah membantu mewarisi dan juga mendukung karya-karya bapaknya. Apa yang ingin Pak Tu lakukan di masa tua nanti? Ya sekarang masih muda lah. Ada kepikiran nggak di beberapa tahun nanti mau ngapain gitu Pak Tu? Apakah lebih ke spiritual atau di kesenian? Ngangon sapi di kampung. Ya itu dia apa balik ke Nusa lagi Pak? Enggak. Terus sejauh itu saya belum berpikir. Cuman kan saya sebagai pelukis
mesti ada salah satu dari anak saya yang paham soal seni lukis. Supaya nggak putus. Nanti kalau saya tua, kita sudah tua, sudah tidak bisa ngangkat kanvas, kita ada ruang. Yang dia tahu menghandle itu. Karya-karya bapaknya kan pasti masih tersisa. Dia mau apain itu mesti dia tahu. Membenis itu yang Ya, makanya seharusnya setiap pelukis, salah satu dari anaknya itu harus diajari dari sebelum-sebelumnya untuk mengerti medan dan ruang seni rupa. tidak harus total jadi pelukis, tapi Tidak dia harus jadi pelukis, tapi dia mengerti. Nanti kalau bapaknya sudah tak ada, ini karya begini mau diapain? Iya. Mau pakai jemur kacang, ya. mau jadiin plafon. Apalagi kalau sekarang ada berbicara tentang hak cipta, royalti dan Iya. sebagainya itu. Setidaknya dia karya bapaknya dia ada, dia ngerti. Oh, entah dia pameran nanti, dia bikin acara ABC, kan harus ngerti itu. Makanya salah satu dari itu, dari anak yang mesti mengetahui itu Dan untuk berkelanjutan. Nah kemudian nanti saya sudah tua, kemungkinan pulang kampung itu kan pasti besar. Apalagi budaya saya, istilahnya budaya tradisi di keluarga saya nggak boleh ngerom, iya. nggak boleh kumpul dengan anak mantu. Itu dari zaman Belajar dulu. Begitu anaknya nikah, orang tuanya udah ngungsi. Iya. Ngungsi dalam budaya keluar dari wilayah. Betul. Anak lain orang tua lain. Ya, usaha bikin kupu kecil, istilahnya tuh seumur hidupnya kayak kakek kupi saya begitu. Jadi Di masa ya, tuanya. dia nggak peduli. Oh, cucunya sukses, cucunya kaya, cucunya miskin, nggak peduli, nggak terikat dengan itu. Itu tradisi saya di rumah. Begitu, sehingga selalu lebih sehat karena pikirannya lebih tidak terganggu. Artinya tugasnya sudah Selesai. dengan menikmati diri gitu ya. Diri, nah abangnya nasikin mantu kagok. Simpel aja gitu Pak ya. Oke. Nah, penutup Pak Tu, kata-kata Pak Tu mungkin singkat aja. Apa yang membuat Pak Tu terlihat energik dan tetap ceria di umur yang tadi udah dibilang mungkin udah separuh abad, mau mendekati separuh abad ini Pak? Sebenarnya banyak orang bilang Burus ini nggak cara capek-capeknya. Nah, nggak kayak gitu kan. Datang dari Nusa Penida, ntar sampai di sini ngelukis pagi, Nusa Penida sore balik udah ngelukis. Karena sesuatu yang saya lakukan itu dengan kesadaran penuh, dengan senang gitu. Okay. Jadi saya ke Nusa Penida pulang kampung karena urusan adat ya enjoying. Nah, proses jalannya, bawa motornya, naik boatnya sampai di sana, sampai ke sini ngelukis. Memang nggak pernah saya tertekan soal itu. Sehingga itu tetap memberikan suplemen secara stabil di tubuh itu. Dia tetap menjadi sehat dan gembira. Gitu. Kan konsep dasarnya, mari kita berusaha untuk menggali kegembiraan terhadap dalam diri sendiri. Supaya itu menjadi imunitas tubuh yang menjadi kuat. Sehingga kita menjadi tetap produktif dan positif. Gitu. Jadi artinya menjalani semua dengan santai, dinikmati dan menggali kegembiraan itu. Digali kegembiraan itu. Kalau itu tidak digali kegembiraan itu yang perlu dipikirkan, orang dipikirin, itu dipikirin. Menjejang dan Indonesia perlu dipikirin gitu. Apalagi di merantau mikirin keluarga yang di kampung. Itu kan berat kita. Di kampung kasih dia urusannya di kampung. Kalau dia perlu bantuan, bantu. Kalau kita punya kemampuan membantu gitu. Ya, semuanya harus otaknya sudah berat nih, filenya kecil nih, banyak nih isinya dari kecil banyak isinya kan, jangan dibeban-bebanin lagi. Tetap fokus nih, kalau saya apa profesinya, apa pekerjaan, fokus di sana aja, dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan kesenangan. Jadi kan menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih sehat gitu. Itu aja sebenarnya. Terima kasih atas itu, bukan ujangan, tapi menurut saya itu memang penting kita lakukan dan menginspirasi yang lain juga. Terima kasih Pak Tu sudah mampir di UGMAD. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan bisa mampir lagi, kita cerita lain yang lebih seru lagi. Dan tetap jangan lupa, salam Syakir Kopi Hangat. Syakir Kopi Hangat.